Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahjid Adlan, saya dari kelas C dengan NIM 2110801001087. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul The Science of Macroeconomics. Nah, materi ini pun merupakan materi yang saya pelajari kurang lebih 1 semester lamanya. Langsung saja kita ke pembahasan. Apa sih itu ekonomi makro? Nah, ilmu ekonomi makro sendiri lahir dari usaha untuk menjalankan depresiasi besar pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Sejak saat itu, disiplin ilmu ekonomi makro berkembang, yang mengisi dirinya dengan masalah baru karena terjadinya perkembangan dan perubahan atas masalah-masalah ekonomi. Sedangkan definisi dari ekonomi makro sendiri adalah studi tentang ekonomi makro yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis secara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Selanjutnya, konsep makroekonomi dasar. Perhatian utama atau permasalahan pokok dari ilmu ekonomi makro ada 4, yaitu yang pertama inflasi, yang kedua pertumbuhan output, yang ketiga pengangguran, dan yang keempat adalah pengeluaran dan pendapatan. Nah, seorang pembuat kebijakan pemerintah pasti menginginkan inflasi rendah, pertumbuhan output tinggi, dan pengangguran rendah. Tetapi dalam perekonomian makro, tidak semua dapat berjalan baik. Bila kita memperbaiki satu sisi, maka kita akan memperburuk sisi yang lain. Sehingga dalam perekonomian makro penuh dengan saling menyediakan atau dalam kurung trade-off. Kita akan menjelaskan satu persatu apa sih itu inflasi, apa sih pertumbuhan output, pengangguran, dan pengeluaran dan pendapatan. Yang pertama, apa sih itu inflasi? Nah, inflasi merupakan gejala kenaikan harga yang berlangsung secara serentak. Bila terjadi pada tingkat yang rendah, tidak akan membahayakan kondisi perekonomian. Tetapi, bila terjadi pada tingkat yang tinggi, akan sangat merugikan perekonomian karena daya beli masyarakat akan menurun secara tajam. Hal ini berarti terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan kecil dan relatif tetap. Pengurangan inflasi sendiri merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah. Inflasi sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama creeping inflation, bluffing inflation, dan yang terakhir hyperinflation. Creeping inflation merupakan inflasi yang sifatnya rendah ataupun ringan, berkisar 0-10% saja. Sedangkan bluffing inflation merupakan inflasi yang sifatnya sedang atau di ambang batas. Bila tidak diatasi akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Sedangkan inflasi yang paling ditakuti adalah hyperinflation, di mana inflasi ini sifatnya sudah tidak dapat dikendalikan karena melambungnya harga-harga dan rendahnya daya beli masyarakat, seperti yang pernah terjadi di negara Amerika Serikat. Selanjutnya, pertumbuhan output. Perekonomian mengalami pertumbuhan tidaklah mendatar pada tingkat tertentu sepanjang waktu, melainkan mengalami kecenderungan bergelombang naik turun pada kinerja jangka pendek. Kecenderungan gelombang naik turun ini pada kinerja jangka pendek tersebut secara teknis disebut dengan daur siklus bisnis. Sedangkan kinerja perekonomian sendiri memiliki ukuran utama, yaitu output agregat, jumlah total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian selama satu periode tertentu. Bila output agregat mengalami penurunan, maka barang dan jasa akan berkurang, sehingga standar hidup rata-rata menurun. Periode menurunnya output agregat disebut resesi. Biasanya, suatu kondisi ini dinyatakan mengalami resesi apabila terjadi penurunan output agregat selama 2 triliun berturut-turut. Selanjutnya, yang ketiga, pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja
atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah, SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Bila menggunakan analisis penawaran dan permintaan, kita akan mengharapkan kondisi berubah untuk menanggapi adanya pekerja yang menganggur tersebut. Dalam ilmu ekonomi mikro, maka tanggapan atas berlebihnya penawaran tenaga kerja adalah dengan menurunkan upah, sehingga keseimbangan akan tercapai. Sedangkan adanya pengangguran tampaknya mengimplikasikan bahwa pasar tenaga kerja agregat tidak berada dalam keseimbangan. Nah, pembahasan yang terakhir adalah pengeluaran dan pendapatan. Nah, keluaran nasional ialah total nilai seluruh produksi negara pada masa yang sudah ditentukan. Semua yang diproduksi dan dijual menghasilkan pendapatan. Nah, maka dari itu, keluaran dan pendapatan biasanya dianggap setara dengan dua istilah tersebut sering digunakan berganti-gantian. Keluaran biasa diukur sebagai jumlah pendapatan atau bisa dilihat dari sisi produksi dan diukur sebagai jumlah nilai barang jadi dan jasa atau bisa juga dari penjumlahan seluruh nilai tambah di dalam negeri. Biasanya sih keluaran ekonomi atau makro biasanya diukur dengan produk domestik bruto (PDB) atau salah satu akun nasional. Ekonom yang tertarik dengan kenaikan keluaran jangka panjang akan mempelajari pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, akumulasi mesin, dan modal lainnya, serta pendidikan yang lebih baik dan modal manusia semuanya akan berujung pada keluaran ekonomi lebih besar di selama berjalannya waktu. Tetapi keluaran tidak selalu naik secara konsisten. Siklus bisnis bisa menyebabkan penurunan keluaran jangka pendek yang disebut resesi. Ekonom mencari kebijakan ekonomi makro yang bisa mencegah ekonomi anjlok ke jurang resesi dan akhirnya bisa memacu pertumbuhan jangka panjang dengan lebih cepat. Selanjutnya, apa yang kita bahas dari tadi bisa kita simpulkan bahwa mempelajari ilmu ekonomi makro sangatlah penting. Mengapa? Karena dengan mempelajari ekonomi makro, kita dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara kita sendiri. Selain itu, kita dapat mengetahui stabilitas harga pasar pada negara kita sendiri juga. Dan yang terakhir tentunya, dengan mempelajari ilmu ekonomi makro, kita dapat menilai negara kita atau menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan sebagainya berkaitan dengan ekonomi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.